Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok implementasi upah minimum dan tunjangan lain sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan karyawan. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asri Apriani dengan NPM 201. Saya Sartika Ningsi dengan NPM 212. Saya Zawa Putri Salsabila dengan NPM 256. Saya Sarah Maulida Nurasana dengan NPM 253. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Ningsi dengan NPM 212. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan. Judulnya yaitu implementasi upah minimum dan tunjangan lain sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan karyawan. Yang pertama yaitu apa itu implementasi upah minimum? Implementasi upah minimum adalah pelaksanaan kebijakan yang mengatur besar upah terendah yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk melindungi para karyawan dari eksploitasi dan memenuhi fleksibilitas serta memastikan para karyawan mendapatkan penghasilan yang layak dan berbagai manfaat lain yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya yaitu ada pengaruh tunjangan terhadap karyawan. Tunjangan kinerja merupakan instrumen remunerasi yang dirancang untuk memberikan insentif kepada pegawai berdasarkan pencapaian kinerja individu maupun organisasi. Implementasi tunjangan kinerja diharapkan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kualitas kerja pegawai. Secara teoritis, adanya hubungan positif antara tunjangan kinerja dan kinerja pegawai. Selanjutnya, ada dasar hukum upah minimum dan tunjangan. Ada dua. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur pula soal upah minimum. Yang kedua yaitu ada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015, dan SE Menteri Negara Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 1990 tentang pengelompokan upah. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis tunjangan mensejahterakan karyawan. Seperti tunjangan yang pertama yaitu tunjangan jabatan yang diberikan kepada karyawan yang memiliki jabatan di perusahaan. Yang kedua yaitu ada tunjangan umum. Tunjangan umum diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang tidak memiliki jabatan. Yang ketiga ada tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga diberikan perusahaan kepada karyawan yang memiliki keluarga. Yang keempat yaitu ada tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan diberikan sebagai bentuk perusahaan melindungi kesehatan karyawan. Yang kelima yaitu ada tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan bisa menjadi salah satu tunjangan bagi karyawan. Biasanya tunjangan ini lebih banyak diberikan kepada pejabat atau pegawai pemerintahan. Lalu selanjutnya ada tunjangan pensiun. Tunjangan pensiun diberikan dengan maksud mensejahterakan karyawan saat memasuki usia pensiun agar dapat bertahan hidup meski sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Yang ketujuh yaitu ada tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya adalah jenis benefit yang diberikan menjelang hari raya keagamaan dengan maksud agar karyawan dapat memenuhi kebutuhan saat hari raya. Yang kedelapan yaitu ada transportasi.
Karyawan juga bisa mendapatkan tunjangan transportasi untuk keperluan aktivitas perusahaan. Biaya transportasi yang ditanggung oleh perusahaan seperti uang dan tunjangan parkir dan fasilitas kendaraan. Yang kesembilan yaitu ada tunjangan makan siang. Tunjangan makan siang adalah jenis tunjangan yang diberikan perusahaan merujuk dari kehadiran karyawan. Tunjangan makan siang bisa menjadi insentif bagi karyawan meningkatkan loyalitas dan kesejahteraan mereka. Mungkin cukup sekian. Ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Ya, boleh. Pertanyaan saya adalah apa hubungan antara kenaikan upah minimum dengan produktivitas karyawan? Terima kasih, Fateh. Apa hubungan antara kenaikan upah minimum dan produktivitas karyawan? Untuk menjawabnya, seperti yang kita tahu, produktivitas karyawan dapat dilihat dari beberapa sisi, seperti peningkatan motivasi kerja, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan loyalitas, serta peningkatan keterampilan. Namun, ada juga potensi dampak negatif, seperti ekspektasi yang tidak tercapai. 2. Beban kerja yang berlebihan. Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan produktivitas jika disertai dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, seperti memberikan pelatihan, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan menjaga komunikasi tetap terbuka dengan karyawan. Sebaliknya, tanpa pendekatan holistik, kenaikan upah mungkin tidak berdampak signifikan pada produktivitas. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah cukup? Ya, cukup. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sartika mau nanya, Boleh. kalau tunjangan pensiun itu dikasihnya pas usia berapa sih? Kalau tunjangan pensiun itu diberikannya biasanya tergantung perusahaan. Mungkin untuk pejabat biasanya diberikan pada usia 58 tahun. Untuk pimpinan tingginya seperti 60 tahun. Dan untuk pejabat fungsional ahli utama 65 tahun. Untuk PNS atau guru yaitu ada 60 tahun dan dosen berusia 65 tahun. Apakah cukup? Cukup. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aspi Apriani dengan MPM 201. Di sini saya akan membahas poin pembahasannya, yaitu yang pertama, pengaruh upah minimum dan tunjangan terhadap karyawan. Yang kedua, dasar hukum upah minimum dan tunjangan. Yang ketiga, tunjangan mensejahterakan karyawan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengaruh upah minimum dalam undang-undang. Yang pertama, pada pasal 1 angka 1 tentang Permenaker nomor 6 tahun 2024 berisi tentang mengatur bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah di perusahaan yang ditetapkan oleh gubernur. Yang kedua yaitu pasal 81 dengan angka 28 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi atau UMP. Upah minimum provinsi ditentukan oleh gubernur. Selanjutnya yaitu pasal 36 ayat 2 PP tentang pengupahan mengatur bahwa upah minimum pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan perusahaan dan pekerja. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pengaruh tunjangan terhadap karyawan. Hubungan individu dan organisasi bersifat timbal balik. Individu dapat mengembangkan keahliannya, sedangkan organisasi memperoleh manfaat dan keahlian yang kreativitas.
Selanjutnya yaitu menghubungkan individu dan organisasi bersifat timbal balik, karena individu memberikan kontribusi berupa keterampilan waktu dan tenaga kerja kepada perusahaan atau organisasi. Sementara organisasi memberikan imbalan seperti gaji atau tunjangan, dan mengembangkan karir seperti memberikan motivasi, inovasi, atau juga perusahaan mengizinkan karyawannya untuk mengembangkan skillnya atau mengembangkan dirinya. Ketika kebutuhan keduanya terpenuhi, tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan karyawannya yang mendukung pencapaian tujuan individu dan organisasi secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu dasar hukum upah minimum. Dasar hukum upah minimum terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menetapkan upah setiap tahun dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang upah minimum menggunakan formula. Selanjutnya terdapat Undang-Undang Pasal 36 Ayat 2 Tahun 2021. Selanjutnya dasar hukum dan tunjangan terhadap karyawan. Dasar hukum ini terdapat pada pasal 94 dan 157. Pada pasal 94 menjelaskan tentang komposisi upah pokok dan tunjangan tetap. Seperti upah pokok dan tunjangan tetap seperti perusahaan membayar atau menggaji karyawan dengan tunjangan tetap atau dengan gaji tetap. Sedangkan pasal 157 menerangkan bab pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya yaitu tunjangan mensejahterakan karyawan terbagi menjadi 9, yaitu tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga, tunjangan makan siang, tunjangan jabatan, tunjangan pensiunan, tunjangan transportasi, tunjangan THR, dan terakhir tunjangan perumahan. Di sini saya akan memberikan contoh tunjangan dengan satu persatu, yaitu tunjangan kesehatan seperti perusahaan memberikan fasilitas kesehatan. Yang kedua yaitu tunjangan keluarga seperti anak dan istri. Yang ketiga yaitu tunjangan jabatan. Yang keempat yaitu tunjangan makan siang. Perusahaan akan mengadakan makan siang. Selanjutnya yaitu contoh tunjangan perumahan, yaitu dengan tunjangan perumahan seperti DPR. Selanjutnya tunjangan hari raya seperti pada hari tertentu, termasuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya yaitu tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi biasanya diberikan kepada pekerja yang rumahnya jauh dari perusahaan. Yang terakhir yaitu contoh tunjangan pensiun PNS dengan tunjangan pasangan 10%. Sekian, terima kasih dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Jadi pertanyaan dari aku, apa pengaruh positif dan negatif tunjangan terhadap karyawan? Terima kasih kepada Hilman yang telah memberikan pertanyaan. Saya izin menjawab apa saja positif atau negatif tunjangan terhadap karyawan. Pengaruh positif tunjangan terhadap karyawan yaitu meningkatkannya kinerja karyawan terhadap pekerjaan, karena perusahaan atau organisasi menunjukkan kepeduliannya kepada karyawan yang membuat karyawan tersebut kinerjanya semakin meningkat. Yang kedua yaitu mendukung kehidupan karyawan seperti memberikan subsidi bantuan kepada karyawan berupa pendidikan dan transportasi. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Tunjangan juga dapat meningkatkan kedisiplinan karyawan. Sedangkan pengaruh negatif tunjangan terhadap karyawan yaitu munculnya sifat ketergantungan pada tunjangan.
Jika perusahaan selalu memberikan tunjangan tanpa melihat karyawan itu rajin atau tidaknya atau disiplinnya, membuat karyawan tersebut semakin ketergantungan terhadap tunjangan. Yang kedua yaitu kurang fokus pada pengembangan diri, karena si karyawan itu merasa tanpa dia mengembangkan diri dan melatih soft skillnya, dia akan tetap mendapatkan tunjangan. Yang terakhir yaitu kecemburuan terhadap karyawan. Jika perusahaan memberikan tunjangan yang tidak merata dan tidak adil, dapat menimbulkan sifat kecemburuan karyawan terhadap karyawan yang lain, yang berdampak juga kepada karyawannya dengan malas bekerja atau dengan jarang hadirnya bekerja. Terima kasih. Apakah cukup, Hilman? Terima kasih. Saya akhiri presentasi ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Maulida Nur Hasanah dengan NPM 257 akan mempresentasikan implementasi upah minimum dan tunjangan lain sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan karyawan. Apa yang disebut dengan upah minimum? Upah minimum adalah gaji atau imbalan terendah yang diberikan kepada karyawan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya seperti UMR, UMK, UMP. UMR atau yang disebut dengan upah minimum regional, sayangnya istilah upah ini sudah tidak digunakan lagi, namun diganti dengan UMP dan UMK. UMP adalah upah minimum kota atau kabupaten yang ditetapkan oleh gubernur, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan gubernur. Dan UMP adalah upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh gubernur. Alasan upah minimum sangat penting yaitu untuk menjamin kehidupan yang layak. Contohnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan serta kesehatan. Yang kedua, mencegah eksploitasi. Maksud dari mencegah eksploitasi adalah tindakan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari orang lain secara tidak adil. Contohnya seperti memperkerjakan anak di bawah umur, kayak anak-anak yang sering kita lihat di pinggir jalan, yang sering jualan tisu jadi badut di jalan, di lampu merah, itu yang disebut dengan eksploitasi. Yang selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas ialah pekerja yang mendapatkan upah yang layak cenderung lebih produktif dan loyal terhadap perusahaan. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya beberapa pihak yang terkait pada penetapan upah minimum. Yang pertama ada pemerintah. Peran pemerintah memberi kebijakan, perwakilan publik, dan penyeimbang. Yang kedua, peran pengusaha memberikan masukan dan perwakilan dari dunia usaha. Yang terakhir, pekerja, peminta kenaikan upah dan perwakilan pekerja. Namun, peran utama dalam pengambilan keputusan tetap berada di tangan pemerintah. Tujuannya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Selanjutnya, apa tunjangan karyawan itu penting? Tunjangan merupakan bagian penting
dari sistem kompensasi yang dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak dari karyawan maupun perusahaan. Alasannya, tunjangan karyawan itu penting, yaitu meningkatkan kesejahteraan karyawan, motivasi dan produktivitas, loyalitas terhadap perusahaan, dan mencegah turnover. Jenis-jenis tunjangan yang pertama, tunjangan karyawan. Jenis-jenis tunjangan karyawan adalah tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan tunjangan fasilitas. Tunjangan tetap adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara berkala dan jumlahnya yang sudah ditetapkan sejak awal. Dan tunjangan tidak tetap adalah tunjangan penghasilan yang tidak tetap dan diberikan pada kondisi tertentu seperti tunjangan hari raya, terus tunjangan hari raya dan cuti, dan juga tunjangan lembur. Dan terakhir, tunjangan fasilitas. Terus tunjangan fasilitas adalah tambahan penghasilan yang diberikan perusahaan kepada karyawan berupa fasilitas seperti rumah dinas, mobil dinas, dan asuransi kesehatan. Dan terakhir ada dasar hukum upah minimum dan tunjangan karyawan. Yang pertama, pasal 88 ayat 2 Undang-Undang 8 2023 mengatur pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan kedua, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 2003, ketentuan di undang-undang ini ketenagakerjaan tentang tunjangan karyawan terdapat pada pasal 94 dan 157. Terima kasih. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Saya akan bertanya, bagaimana cara perusahaan memastikan kebijakan ini berjalan efektif? Terima kasih kepada Yunita yang sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana cara perusahaan memastikan kebijakan ini berjalan efektif? Perusahaan perlu melakukan beberapa strategi. Yang pertama, memahami secara mendalam regulasi yang berlaku dan melakukan analisis dampak terhadap keuangan dan operasional perusahaan. Kedua, menyesuaikan struktur pengkajian, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun komunikasi yang efektif dengan karyawan. Ketiga, mengembangkan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas karyawan serta menjaga hubungan baik dengan serikat pekerja. Terakhir, perusahaan perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Dengan demikian, perusahaan dapat menghadapi tantangan kenaikan upah. Terakhir, perusahaan perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengatur efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, perusahaan dapat menghadapi beberapa tantangan tentang kenaikan upah minimum sambil tetap menjaga keberlangsungan bisnis. Terima kasih. Sudah? Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Putri Sabila dengan NPM 256. Di sini saya akan menjelaskan soal tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan. Apa itu implementasi upah minimum? Implementasi upah minimum adalah proses pelaksanaan kebijakan atau peraturan yang menetapkan batas minimum gaji yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerjaannya. Kebijakan ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan memastikan bahwa mereka menerima upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.
Next. Dan di sini ada tujuan implementasi upah minimum. Yang pertama ada perlindungan pekerjaan seperti melindungi pekerjaan dari gaji yang terlalu rendah. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan seperti memastikan pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Yang ketiga mengurangi kemiskinan seperti membantu mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Dan yang keempat ada stabilitas sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi dan konflik sosial terkait upah. Next. Selanjutnya ada pengaruh tunjangan terhadap karyawan. Tunjangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap karyawan baik dari segi motivasi, produktivitas maupun kesejahteraan. Dan di sini ada berikut beberapa pengaruhnya. Yang pertama meningkatkan motivasi. Seperti tunjangan seperti bonus, insentif, dan fasilitas tambahan dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Karyawan merasa dihargai atau diberi kontribusi. Yang kedua, ada meningkatkan produktivitas. Dengan adanya tunjangan, karyawan cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. Selanjutnya, yang ketiga ada meningkatkan kepuasan pekerja. Tunjangan membantu menciptakan rasa puas terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. Karyawan masuk perusahaan peduli terhadap kesejahteraan dan mereka. Yang keempat adalah meningkatkan loyalitas. Loyalitas di sini karyawan yang mendapatkan tunjangan yang baik cenderung lebih loyal kepada perusahaan sehingga mengurangi turnover karyawan. Kalau kita memberikan loyalitas kepada pekerja itu akan meningkatkan ketenagakerjaan yang secara baik. Yang kelima ada kesejahteraan karyawan. Tunjangan seperti asuransi, kesehatan, keuangan, makan, atau subsidi transportasi dapat membantu meringankan beban finansial karyawan, meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan yang terakhir, yang keenam, meningkatkan reputasi perusahaan. Di sini perusahaan yang menawarkan tunjangan yang kompetitif lebih mudah menarik dan mempertahankan talenta terbaik mereka di perusahaan tersebut. Reputasi sangatlah penting bagi suatu perusahaan. Di sini ada dasar hukum upah minimum dan tunjangan. Yang di sebelah kiri saya, dengan adanya UU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan perundang-undangan atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur pula soal upah minimum. Nah, di sebelah kanannya ada dalam UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, PP Pengupahan nomor 78 tahun 2015 dan SE Menteri Tenaga Kerja nomor 7 tahun 1990 tentang pengelompokan upah. Dan yang terakhir ada tunjangan yang mesejahterakan karyawan. Nah, seperti contohnya ada tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan hari raya, dan yang terakhir adalah tunjangan makan siang. Nah, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Saya yang bertanya. Boleh. Apa saja hak-hak karyawan yang wajib dipenuhi oleh pengelola bisnis sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia? Baik, di sini aku bakal menjawab soal hak-hak karyawan yang dipenuhi oleh pengelola bisnis. Berikut ini ada hak-hak karyawan yang wajib dipenuhi oleh pengelola bisnis sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya. Yang pertama ada hak atas upah yang layak. Contohnya seperti karyawan berhak menerima upah dengan upah minimum regional atau UMR atau upah minimum provinsi atau UMP yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua ada hak atas jam kerja yang wajar. Contohnya seperti jam kerja normal adalah 7 hari per hari, 6 hari kerja atau 8 jam per hari, 5 hari kerja dengan total 40 jam per minggu. Yang ketiga ada hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan atau K3, seperti pengusaha wajib memberikan lingkungan kerja yang aman sesuai standar K3. Yang keempat ada hak atas jaminan sosial. Contohnya seperti karyawan wajib didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Yang kelima, hak atas perlakuan tanpa diskriminasi.
Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis, kelamin, agama, ras, suku, atau status sosial dalam proses rekrutmen, penempatan, promosi, atau pemutusan hubungan kerja. Yang keenam, hak atas cuti. Cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah 1 tahun bekerja. Yang ketujuh, ada hak atau atas pemutusan hubungan kerja atau PHK yang wajar. PHK harus dilakukan sesuai prosedur hukum dengan pemberitahuan yang resmi. Yang kedelapan, ada hak atas kesempatan pengembangan karir. Karyawan berhak mendapatkan pelatihan atau pengembangan kompetensi jika diatur dalam perjanjian kerja atau dibutuhkan perusahaan. Yang kesembilan adalah hak atas kebebasan berserikat, berhak untuk membentuk dan atau menggabung dengan serikat pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dan yang terakhir, ke-10 ada hak atas perlindungan hukum. Karyawan berhak mengadukan masalah ketenagakerjaan ke Dinas Tenaga Kerja atau lembaga terkait jika hak-haknya dilanggar. Sekian, cukup Kak Chandra. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.